Selamat malam. Virus corona memang sudah menjadi pandemi global, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Sudah ada pasien positif yang sembuh. Selain semangat untuk tetap hidup, kesembuhan pasien tentu tak lepas dari pengorbanan yang diberikan para dokter dan juru rawat. Seperti apa perjuangan para pekerja medis dan pasien melawan virus corona? Inilah Rosi, kisah pejuang corona. Saya bersyukur sekali diisolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso karena baik dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami dan mereka 24 jam siap mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan dan mereka masih akan kerja terus, saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Kisah pejuang corona. Mereka yang berjuang melawan virus corona. Komentar warganet silakan mention @Kompas TV. Hashtagnya adalah pejuang corona. Live streaming seperti biasa bisa Anda saksikan melalui kompas.tv/live. Malam ini Rosi hadir berbeda. Kami tak mengundang penonton seperti biasa dan saya akan mewawancarai narasumber saya malam hari ini secara jarak jauh. Ketika awal Maret lalu, Presiden Jokowi mengumumkan ada pasien positif corona di Indonesia, publik geger. 2 orang yang dinyatakan positif itu adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Tak lama berselang, anak perempuan yang lain ikut terkonfirmasi positif dan menjadi kasus ketiga. Tetapi setelah kurang lebih 2 minggu mendapat penanganan khusus, mereka dinyatakan sembuh dan akhirnya bisa kembali ke rumah. Saya sudah terhubung dengan Sita Tiasutami, Ibu Maria Darmaningsih, dan Ratri Anindya Jati. Mereka yang dulu disebut sebagai pasien 1, 2, dan 3. Selamat malam Bu Maria, Mbak Ratri, dan Mbak Sita. Selamat malam, Mbak Ratri. Hai, kita akan terhubung melalui Skype. Rasanya mungkin visual Anda belum dapat disaksikan di layar, tapi kita akan terus mencoba supaya penonton Rosi bisa menyaksikan Anda secara langsung. Sebelum saya mulai, pertanyaan-pertanyaan begitu banyak untuk Anda bertiga. Saya mau tanya dulu, bagaimana kabar Bu Maria, Mbak Sita, Mbak Ratri? Baik, alhamdulillah, dan kami semakin sehat. Pelan-pelan recover dan pelan-pelan recover, menyesuaikan diri lagi dengan kehidupan biasa. Ya. Kalau saya dengar suaranya itu pasti suara Bu Maria. Iya, betul. Suara yang udah agak-agak terpok gitu ya, Mbak. Oh. Matang. Suara yang paling bijaksana di antara lain. Aduh. Ya. Ketika Presiden, kalau kita kilas balik, ketika Presiden mengumumkan pasien pertama dan pasien pertama corona di Indonesia, itu pasien pertama adalah Mbak Sita, pasien kedua adalah Bu Maria. Sontak kemudian geger karena kemudian virus corona sudah masuk ke Indonesia. Bagaimana Anda menggambarkan perasaan Anda waktu itu ketika seketika Anda menjadi sumber berita? Halo, iya? Ya. Saya dulu? Silakan. Ya, oke. Saya dulu ya. Jadi waktu saya sebetulnya jarang nonton TV, tapi ketika itu memang di ruangan isolasi, menghibur diri, buka TV, tahu-tahu ada pengumuman Presiden. Saya rasanya jantung saya copot dan langsung darah saya naik. Tapi saya tiba-tiba sadar bahwa dalam kehidupan ini, semua hal yang duniawi yang kita kejar selama ini, tiba-tiba hilang sekejap. Dan yang ada adalah hubungan saya dan Gusti Allah.
Mhm. Jadi saya merasa semua nggak ada yang penting. Kekayaan, karier, kecantikan, ini dan itu nggak ada nggak kelihatan. Perasaan saya hanya ada yang hubunganku sama Tuhan, sama Gusti Allah. Dan corona ini nggak memandang agama, ras, budaya, apapun. Mhm. Ya begitulah rasanya. Saya sebagai debu yang nggak bisa apa-apa dan saya harus menerima ini dan mengalaminya. Ya, Aha. itu sih. Nah, tapi gini, jadi waktu down itu memang apalagi ketika tiba-tiba di kompleks saya rame, di WhatsApp grup kompleks itu ribut sekali. Tapi saya beruntung sekali punya RT yang luar biasa dan isinya adalah Anies Hidayat, di mana mereka mengkoordinasikan semuanya jadi menjadi tenang ya untuk menghadapinya, begitu. Oke, Menjaga rumah juga. Rumah dijaga, Kominfo datang, dinas peternakan juga anjing kami diurusin. Semuanya itu jadi ada koordinasi yang luar biasa. oke. Bu Maria, Mbak Ratri, Ya. dirawat di ruang isolasi. Orang membayangkan betapa seramnya. Bisa ceritakan nggak seperti apa Anda menjalani perawatan di ruang isolasi itu? Oke, jadi memang awalnya tuh kami juga waktu di proses dibawa ke ruang isolasi kan yang pertama itu saya dan ibu. Sejujurnya kita takut banget sih karena bayangannya ruang isolasi menyeramkan dan biasanya yang di isolasi itu kan yang udah sakit banget sampai misalkan nggak bisa ngapa-ngapain tempat tidur gitu. Cuman pas kita sampai itu benar-benar perawat-perawatnya tuh baik-baik banget di tempat kami dirawat. Jadi dari pertama kami datang aja itu sudah sesuatu yang menenangkan dan kemudian sampai di ruang isolasi pun ya itu sih ya rasanya kesepian ya karena kita benar-benar aku jadi terpisah dari ibu. Cuman selain itu sih tidak semenyeramkan yang orang-orang pikirkan untuk diisolasi karena memang ya bedanya kita nggak bisa berhubungan dengan dunia luar saja, tapi saya tetap tiap hari bisa teleponan sama ibu, sama Mbak Ratri, sama keluarga dan teman-teman terdekat untuk menyemangati kami gitu. Dan ya itu yang saya garis bawahi, perawat, dokter, sampai orang lab dan cleaning service-nya pun juga mereka selalu baik-baik banget sama kita gitu. Dan saya dengar memang pengobatan yang Anda terima, apakah itu untuk Bu Maria, Mbak Ratri, dan Mbak Sita itu berbeda satu sama lain ya, tergantung dengan kondisi yang dialami masing-masing pasien. Iya, jadi kalau itu tuh memang sepertinya obatnya yang paling banyak itu saya, karena meskipun saya hanya batuk aja, tapi memang pas segala berita-berita itu, pas awal-awal berita miring tentang saya keluar, memang akhirnya saya jadi drop lagi gitu kan ya kesehatannya gitu, batuknya jadi agak lebih parah, mual sampai nggak bisa tidur, sampai muntah lagi gitu. Jadi dan juga saya ada bronkonemonianya yang agak lumayan lama nggak hilang-hilang. Jadi kalau saya pribadi itu dari nebulizer, antibiotik ada di infus dan yang disuntik sama yang diminum, ada obat batuk, obat mual, obat lambung. Kalau Mbak Ratri bahkan nggak diinfus juga Mbak Ratri. Karena kebetulan pas masuk ke ruang isolasi itu, saya sebenarnya sudah seminggu sembuh dari demam dan hanya sisa dahak sedikit. Jadi waktu saya bilang, setiap hari kan oleh dokter ditanya keluhannya apa. Saya cuma bilang saya hanya ada dahak aja dokter, suster gitu. Ya lalu dikasih FG Troche, obat batuk, racikan, dan vitamin. Vitamin itu setiap hari untuk imun booster. Tapi kalau misalnya saya tanya ke dokter ya, kan kebayang ya Mbak, maksudnya saya aja 10 hari itu begah ibu sama Sita 13 hari. Nah, setiap hari ada dokter, saya selalu cecer aja pertanyaannya apa gitu. Dokter ini ada apa sebenarnya. Nah, setiap hari mereka jawabannya sama. Virus itu kan self-limiting disease, jadi Mbak harus tenang, harus banyak air minum air putih ya, terus istirahat yang cukup, dan ya harus menenangkan diri supaya daya tahan tubuhnya cepat naik gitu. Karena memang nggak ada obat khusus untuk virus. Jadi ini bukan soal vaksin, bukan soal apa. Jadi memang ya itu virusnya harus dihilangkan dengan hal-hal yang sebenarnya simpel tadi itu.
Jadi memang belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan. Obat yang diberikan di rumah sakit adalah untuk mengembalikan imunitas tubuh. Itulah yang kemudian menghilangkan virus dari dalam tubuh. Iya, dan menangani setiap gejala pasiennya apa saja, kan setiap pasien berbeda. Apalagi kalau kita beruntung tubuh kita semuanya sehat dan tidak punya penyakit bawaan. Gitu, Mbak. Ya, Bu Maria, Mbak Ratri, dan Mbak Sita, kita akan break sebentar sambil kita tunggu semoga visual Anda melalui Skype bisa berhasil. Kami kembali saat lagi.